Teman-teman mahasiswa dimanapun berada, dalam mempelajari ilmu komunikasi, kita perlu memahami beberapa kajian keilmuan yang bersinggungan dengan ilmu komunikasi tersebut. Di antaranya adalah kajian ilmu antropologi. Dalam hal ini, kita perlu memahami bagaimana perkembangan yang terjadi pada manusia secara fisik dan aspek budaya yang melekat, karena hal itu dapat memengaruhi kehidupan dan peradaban manusia tersebut dari masa ke masa. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perkembangan manusia dan peradabannya menjadi hal penting untuk dipelajari dan ditelaah dengan harapan dapat memberikan pengayaan pada pembelajaran ilmu komunikasi. Melalui pembahasan materi pada pertemuan kali ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami sejarah ilmu antropologi, siapa saja tokoh-tokoh yang berkontribusi di dunia dan termasuk di Indonesia. Kemudian memahami apa yang terjadi pada fase-fase perkembangan dari ilmu antropologi. Penasaran dengan materi kali ini? Mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman mahasiswa, materi pertama pada pertemuan ini adalah sejarah ilmu antropologi. Sejarah ilmu antropologi diawali pada pengakuan secara kelembagaan. Antropologi muncul dari perkembangan sejarah alam yang muncul selama kolonisasi Eropa di abad 17, 18, 19, dan 20. Sebagai ilmu pengetahuan baru berkembang pada abad ke-20, antropologi disebut ilmu tua karena sejarahnya terutama pada bagiannya yang disebut etnografi telah dikerjakan oleh berbagai bangsa di dunia lebih dari 500 tahun yang lalu. Antropologi merupakan salah satu disiplin ilmu sosial yang berkembang sebagai dampak penjajahan bangsa Eropa di seluruh dunia. Antropologi mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu yang berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Antropologi pada abad ke-19 sampai abad ke-20 berkembang lebih sistematik dan menggunakan metodologi ilmiah. Beberapa ahli yang dikenal dalam sejarah ilmu antropologi yaitu: pertama, Eric Wolff, yang mendeskripsikan antropologi sebagai ilmu tentang manusia yang paling ilmiah dan ilmu yang paling manusiawi. Contemporary anthropologists mengklaim beberapa pemikir terdahulu sebagai perintis ilmu antropologi kontemporer dan dari berbagai sumber disiplin, yaitu Claude Lévi-Strauss, Montaigne, dan Rousseau, sebagai sumber yang sangat berpengaruh. Kedua, Edward Bernard Tylor adalah seorang antropolog Inggris dan dianggap sebagai pendiri antropologi modern. Ketiga, sejarah berdirinya ilmu antropologi juga diyakini bermula pada abad ke-19, bersamaan dengan lahirnya teori Charles Darwin tentang evolusi manusia melalui buku The Origin of Species. Keempat, Claude Lévi-Strauss adalah antropolog dan etnolog Prancis dan juga disebut sebagai Bapak Antropologi Modern. Di Indonesia, Kuncharaningrat telah berjasa dalam membangun dan mengembangkan ilmu antropologi sehingga beliau layak dinobatkan sebagai Bapak Antropologi Indonesia, the best Indonesian social scientist, dan the Indonesian social scientist of the 20th century. Antropologi muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Terbentuklah ilmu antropologi yang melalui beberapa fase. Antropologi pada masa perkembangan melekat dengan karya-karya para penulis yang mencatat gambaran kehidupan penduduk atau suku bangsa di luar Eropa. Pada saat itu, kehidupan penduduk di luar Eropa dipandang menarik oleh para penjelajah, penjajah, atau misionaris karena perbedaan cara hidup antara masyarakat Eropa dengan masyarakat di luar Eropa. Oleh karenanya, mereka menulis tentang perjalanan atau yang terkait dengan tugasnya dan dengan deskripsi tentang tata cara kehidupan masyarakat yang ditemui disebut etnografi.
Pada awal perkembangan antropologi terbagi dua kelompok, yaitu pertama, linealisme, dengan argumentasi bahwa seluruh masyarakat pasti melampaui tahap evolusi yang bersifat tunggal dari masa paling primitif sampai dengan masa teknologi modern. Pengaruh bangsa lain tidak mampu berperan sebagai katalisator ataupun pemicu tahap perkembangan suatu suku bangsa. Yang kedua, multilineal, penekanan pada proses difusi suatu kejadian maupun entitas dari dalam maupun luar sistem mampu memengaruhi, mempercepat ataupun memperlambat proses evolusi suatu suku bangsa. Perkembangan berbagai disiplin ke arah diferensiasi wacana di abad 19, maka antropologi dapat dibedakan dengan ilmu sejarah dan ilmu kesusastraan yang lebih menekankan pada studi kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data dokumenter. Antropologi mengamati bahasa, budaya, psikologi, dan artefak. Antropologi lebih berfokus kepada studi kualitatif deskriptif eksperimental, khususnya pada studi lapangan dan partisipan observer. Antropologi modern meneruskan apa yang telah dimulai oleh strategi tradisional dari usaha antropologi pada masa-masa lampau. Ilmu antropologi berupaya untuk membangun sebagai kajian ilmiah tentang manusia dalam bingkai kehidupan sosial dengan membuat perbandingan antar sosialitas yang satu dengan yang lain. Perbandingan tersebut terutama berkenaan dengan pola menempatkan model sosialitas masa silam dengan yang sekarang, dan bahkan berkaitan dengan yang bakal terjadi atau nanti. Pemahaman antropologi dalam kerangka perbandingan ini bersifat komprehensif dalam arti elemen-elemen yang diambil untuk dibuat perbandingan sungguh memberi suatu pemahaman yang menyeluruh berkenaan dengan kehidupan manusia, baik pribadi maupun kelompok. Dengan demikian, kajian perbandingan antropologi merangkumi manusia, karya, dan seluruh keberadaannya seperti terlihat secara struktural dalam uraian mengenai dua elemen dasar kehidupan manusia sebagai satu entitas pribadi dan makhluk sosial. Salah satu karakteristik yang paling banyak mendapat perhatian dalam antropologi adalah hubungan antara kebudayaan dan ciri-ciri biologis manusia. Masa ketergantungan manusia pada pengangkutan jalan kaki, ukuran otak yang besar, dan kemampuan menggunakan simbol-simbol adalah contoh beberapa ciri biologis yang memungkinkan mereka menciptakan dan mendapatkan kebudayaan. Selanjutnya, kita akan mempelajari 5 fase perkembangan ilmu antropologi, yaitu sebagai berikut. Fase pertama, terjadi sebelum tahun 1800 disebut sebagai fase penemuan dan pencatatan. Bahan-bahan tulisan etnografi banyak dihasilkan oleh para musafir, pelaut, pendeta, para pegawai jajahan, para pegawai agama atau misionaris yang berasal dari Eropa. Penyusunan tulisan berkisar selama 4 abad mengenai kisah-kisah perjalanan dan cerita kehidupan masyarakat yang ditemui. Persebaran mereka pada masa ini seiring dengan kedatangan orang-orang Eropa di benua Afrika, Asia, dan Amerika Selatan, bahkan ke daerah Oseania. Tulisan-tulisan tersebut masih jauh dari sebuah karangan etnografi karena masih bersifat subjektif sehingga tidak komprehensif dan holistik dalam menggambarkan kehidupan suatu masyarakat. Pada umumnya, mereka hanya menuliskan apa yang dianggapnya menarik atau aneh di mata mereka. Tulisan ini banyak memengaruhi sikap bangsa Eropa, terutama kaum terpelajar yang beranggapan bahwa bangsa-bangsa di luar Eropa merupakan bangsa-bangsa yang primitif atau savage dan sangat terbelakang. Mereka dianggap masih murni, jujur, dan tidak mengenal kejahatan. Keunikan mereka, seperti adat istiadat atau benda-benda kebudayaannya, memicu munculnya pemikiran untuk menyebarluaskan kepada halayak luas di Eropa dengan mendirikan museum yang khusus mengkoleksi kebudayaan masyarakat di luar Eropa. Di samping itu, para ilmuwan Eropa ingin mengintegrasikan karangan-karangan yang masih terlepas menjadi karangan etnografi tersendiri.
Pada fase ini belum diketahui adanya para tokoh antropologi. Fase kedua terjadi pertengahan abad ke-19 dan disebut fase penyusunan dan analisis bahan etnografi. Para ilmuwan berhasil menyusun karya-karya etnografi yang bahannya dikumpulkan dari berbagai karangan yang dihasilkan oleh para musafir, pelaut, pendeta, para pegawai jajahan, dan para pegawai agama atau misionaris yang pernah tinggal di luar masyarakat Eropa. Penyusunan berdasarkan pola pikir evolusi sosial secara sistematis dari masyarakat dan kebudayaan yang sangat sederhana hingga masyarakat yang hidup pada tingkat yang lebih tinggi. Kelompok masyarakat yang tergolong paling tinggi atau beradab adalah masyarakat Eropa Barat, sedangkan yang paling rendah adalah masyarakat di luar Eropa Barat. Tokoh antropologi fase ini adalah penganut teori evolusi seperti L.H. Morgan dengan buku karangannya yang terkenal tentang evolusi masyarakat berjudul Ancient Society pada tahun 1877 berisi adat istiadat orang Indian dan berpuluh-puluh masyarakat di dunia. Tokoh lainnya adalah P.W. Smith yang lebih memfokuskan perhatiannya terhadap masalah sejarah asal mula penyebaran kebudayaan suku-suku bangsa di seluruh dunia. Fase ketiga terjadi di awal tahun 1900-an sebagai fase era pembaharuan dan penemuan ilmu antropologi. Negara yang berpengaruh cukup besar dan memiliki daerah jajahan paling luas adalah Inggris. Antropologi sebagai ilmu yang praktis telah berkembang pesat di Inggris, terutama dalam mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku-suku bangsa yang menjadi jajahannya. Amerika Serikat juga memanfaatkan ilmu ini untuk memahami masyarakat pribuminya, suku bangsa Indian yang pada waktu itu dianggap bermasalah terkait dengan masalah integrasi sosial politik. Tokoh antropologi pada masa ini adalah B. Malinowski. Beliau adalah ahli antropologi Inggris yang meneliti adat istiadat penduduk kepulauan Trobriand. Tokoh lainnya adalah M. Fortes yang banyak menulis adat istiadat dari suku bangsa yang tinggal di Afrika Barat. Fase keempat, setelah tahun 1930-an. Antropologi mendapat perhatian yang sangat luas baik dari kalangan pemerintah terkait dengan fungsi praktisnya maupun kalangan akademisi. Bagi kalangan pemerintah, ilmu ini tetap dijadikan ilmu praktis guna memperoleh pemahaman, pemakaian tentang kehidupan dari masyarakat jajahannya. Sedangkan para akademisi lebih tertarik guna memperoleh pemahaman tentang masyarakat secara umum, yakni keberadaan masyarakat yang masih sederhana, yang dianggap masih primitif atau savage, dan keberadaan masyarakat yang sudah kompleks sebagai kajian perkembangan masyarakat atau perubahan sosial. Pandangan ini dipengaruhi oleh pendekatan evolusi yang pada masa ini sangat kuat pengaruhnya, juga penerapan metode ilmiah dalam mengkaji dan memperoleh bahan-bahan yang diperlukan guna memperoleh pemahaman tentang kehidupan masyarakat dan kebudayaannya. Objek penelitian yang diperhatikan juga tidak terbatas pada masyarakat yang dianggap masih primitif atau savage, tetapi masyarakat atau penduduk pedesaan di luar dan di dalam wilayah Eropa. Perkembangan antropologi sebagai ilmu mengalami babak baru sejak diadakan simposium internasional yang dihadiri oleh 60 tokoh antropologi Amerika, Eropa, dan Uni Soviet yang berupaya untuk meninjau bahan-bahan etnografi yang telah ada serta merumuskan pokok tujuan dan ruang lingkup dari antropologi. Tujuan antropologi secara akademis adalah untuk memperoleh pemahaman tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari berbagai bentuk fisik, masyarakat, dan kebudayaannya, dan tujuan praktis guna membangun masyarakat yang bersangkutan. Tokoh penting pada fase ini adalah F. Boas, antropolog Amerika Serikat yang sebelumnya adalah seorang pakar geografi. Tokoh lainnya adalah A.L. Kroeber, R. Benedict, Margaret Mead, dan R. Linton.
Fase kelima terjadi setelah tahun 1970-an, ditandai dengan lahirnya perbedaan aliran dalam antropologi berdasarkan suku bangsa. Perkembangan antropologi masih berfokus pada tujuan akademis dan tujuan praktis. Penekanan pada tujuan tersebut berbeda tiap negara sehingga melahirkan aliran dalam antropologi. Klasifikasi berdasarkan asal negara universitas tempat dikembangkannya seperti Inggris, Eropa Utara, Eropa Tengah, Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara berkembang. Di Inggris, antropologi diperlukan terutama untuk mengenal dan memahami kehidupan masyarakat lokal pada negara-negara jajahannya. Di Eropa Utara, antropologi berkembang untuk mencapai kebutuhan akademis seperti di Jerman dan Austria, termasuk kebudayaan suku bangsa Eskimo. Metode antropologi yang digunakan juga telah berkembang pesat dan beberapa di antaranya seperti yang dikembangkan di Amerika Serikat. Di Eropa Tengah, seperti di Belanda, Perancis, dan Swiss, perhatian antropologi masih ditujukan pada masyarakat di luar Eropa yang bertujuan untuk mengkaji sejarah penyebaran kebudayaan manusia yang ada di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, antropologi menunjukkan perkembangan yang paling luas yang didukung oleh lahirnya berbagai himpunan antropologi dan terbitnya jurnal-jurnal serta majalah ilmiah antropologi. Antropologi yang berkembang telah menggunakan dan mengintegrasikan seluruh bahan-bahan dan metode antropologi dari fase pertama, kedua, dan ketiga, serta berbagai spesialisasi antropologi telah berkembang dengan pesat. Di Rusia, perkembangan antropologi di negara ini tidak banyak diketahui, walaupun kemudian dituliskan tulisan etnografi karya S.A. Tokarev. Pemikiran antropologi banyak dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx dan F. Engels tentang perkembangan masyarakat melalui tahap-tahap evolusi sebagai bagian dari ilmu sejarah yang memfokuskan pada masalah-masalah asal mula kebudayaan, evolusi, dan masalah persebaran kebudayaan bangsa-bangsa di muka bumi ini, yaitu bangsa Eropa, suku-suku bangsa di Afrika, Oseania, Asia, dan Asia Tenggara, termasuk suku bangsa di Indonesia. Di negara-negara berkembang, antropologi digunakan secara praktis yang mampu mendeskripsikan berbagai permasalahan sosial budaya seperti pada masalah kemiskinan, kesehatan, hukum, adat, dan sebagainya, dan menjadi upaya dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Di India, antropologi dimanfaatkan secara praktis untuk membangun integrasi sosial pada kehidupan masyarakat yang sangat beragam dan banyak dipengaruhi oleh kultur antropologi yang berkembang di Inggris, terutama pada penggunaan metode-metodenya. Di Indonesia, antropologi berkembang mengkaji masalah-masalah sosial budaya dan upaya mendeskripsikan berbagai kehidupan berbagai suku bangsa dari Sabang sampai Merauke agar saling mengenal satu dengan lainnya. Perkembangannya belum mempunyai tradisi yang kuat, bisa memilih sendiri dan mengombinasikan beberapa unsur dari aliran seperti Amerika, India, ataupun Meksiko sesuai dengan kebutuhan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi. Teman-teman semua, berdasarkan pemaparan materi hari ini, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu: pertama, berdasarkan sejarahnya, ilmu antropologi membangun kajian secara ilmiah tentang manusia dalam bingkai kehidupan sosial, perbandingan antar sosialitas satu dengan yang lain, bahan utama berawal dari laporan perjalanan dan penelitian ahli yang disebut etnografi. Kedua, perkembangan ilmu antropologi melalui 5 fase dari Eropa sampai ke Indonesia, dan perbedaan tiap fase berdasarkan tujuannya sebagai ilmu dan praktis. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama.
Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.